Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan Spesial Edisi Ramadan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Gubernur Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur Ida Syahidah Rusli Habibi telah terterima secara adat Mopotilolo di Kabupaten Bone Bolango Selasa 11 Maret 2025. Mopotilolo sendiri menandakan bahwa seorang pejabat telah terterima di daerah tersebut. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Ida Syahidah Rusli Habibi telah terterima secara adat Mopotilolo di Kabupaten Bone Bolango Selasa 11 Maret 2025. Mopotilolo sendiri menandakan seorang pejabat sudah terterima di daerah tersebut. Bagi warga Gorontalo yang dikenal dengan falsafah adat bersendikan sara dan sara bersendi kitabullah, seorang pejabat daerah belum bisa beraktivitas di daerah tersebut jika belum menjalani Mopotilolo. Gorontalo dalam perspektif adat dikenal dengan 5 negeri adat atau Uduluwoli Maulo Pohalaa, 2 negeri bersaudara dari 5 negeri adat. 5 negeri adat dimaksud yakni Pohalaa Swawa, Pohalaa Hulondalo atau Kota Kabila Hunginaa, Pohalaa Lolimutu atau Batudaa Limboto Paguyaman dan Kuandang Tilamuta, Pohalaa Bulango dan Pohalaa Atinggola. Prosesi Mopotilolo diawali dengan Mopolahu Toutaea atau mempersilahkan turun dari kendaraan. Kemudian dijemput dengan tarian Longgo atau tarian perang Gorontalo yang diiringi tabuhan genderang. Selanjutnya Mopo Diambango atau mempersilahkan melangkah, dan Mopo Botulo atau mempersilahkan naik lewat tangga adat. Setelah berada di dalam ruangan, prosesi adat diantaranya meliputi Mopo Huloo atau mempersilahkan duduk, Mopo Maklumu Tota Tombuluwolo atau memaklumkan kepada pembesar negeri bahwa upacara adat akan segera digelar, serta Mopo Dungga Lotilolo atau menggelar sekapur sirih sebagai ungkapan terima kasih dan selamat datang. Mopotilolo diakhiri dengan modua atau berdoa dan mongabi, yakni pernyataan bahwa Gubernur Gusnar dan Wagub Ida telah direstui secara adat untuk memasuki wilayah Bone Bolango. Khusus pada bulan Ramadan, prosesi Mopodungga Lo Ui Lumo atau menyajikan minuman dan kue adat tidak dilaksanakan. Pelaksanaan Mopotilolo sendiri di Bone Bolango menjadi daerah ketiga bagi Gubernur Gusnar Ismail. Masih tersisa 3 kabupaten kota lagi yang belum dilaksanakan. Sementara bagi Wagub Ida Syahidah, Bone Bolango menjadi pelengkap keseluruhan kabupaten kota yang telah dikunjungi. Saya atas nama pribadi, atas nama Wakil Gubernur juga menyampaikan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara ini, dan insya Allah ini merupakan awal yang baik. Kita akan melanjutkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan secara kolaboratif dengan pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan seluruh warga masyarakat. Ribuan warga antusias berbelanja di pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo berlokasi di lapangan Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Selasa 11 Maret 2025. 7 kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, rica, bawang putih, bawang merah, telur, dan juga daging ayam dijual dengan harga yang disubsidi.
Ribuan warga antusias mengikuti pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo di lapangan Boludawa, Kecamatan Suawa, Kabupaten Bone Bolango, Selasa 11 Maret 2025. 7 kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, bawang merah, rica, telur, dan daging ayam dijual dengan harga disubsidi. Pasar murah yang dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail didampingi Wakil Gubernur Ida Syahidah Rusli Habibie itu makin meriah karena bertepatan dengan hari ulang tahun Wagub Ida Syahidah yang jatuh pada hari ini 11 Maret. Gusnar juga menyampaikan kepada masyarakat Bone Bolango, Pemprov telah memberlakukan harga baru untuk padi sawah dan jagung. Harga padi sawah yang akan diambil oleh pemerintah dari petani yaitu Rp6.500 per kilogram, sementara harga jagung Rp5.500 per kilogram. Harga liweti 294.000 won Italia atau potambah teweo. Ya. Tapi putih teh Ibu 95.000. Karena semua komoditas yang ada di sini harganya yang normal di luar entah berapa, tapi di sini hanya dijual Rp10.000. Dan khusus beras itu hanya Rp5.000. Di kesempatan yang sama, Wagub Idah menyampaikan pelaksanaan pasar murah menjadi yang kedua kalinya digelar pemerintah provinsi di bulan Ramadan ini. Kunjungan ke Bone Bolango bersama Gubernur Gusnar juga menjadi yang pertama kalinya usai dilantik oleh Presiden Prabowo. Olehnya sebelum ke pasar murah, keduanya disambut dengan adat Mopotilolo di Rujak Bupati Bone Bolango. Wagub Idah pada kesempatan itu juga mengimbau masyarakat untuk peduli lingkungan dengan mengurangi sampah plastik. Masyarakat diminta untuk membawa tas sendiri saat berbelanja. Pasar murah bersubsidi yang digagas oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo itu menyediakan 1.000 paket komoditas pangan. Harga normal untuk 7 komoditas yang dihadirkan sebesar Rp264.000. Tetapi pada pasar murah bersubsidi hanya dijual dengan harga Rp95.000 atau mendapat subsidi dari Pemprov Gorontalo sebesar 69%. Turut hadir pada pelaksanaan pasar murah ada Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango, Sekda Prof Gorontalo, Kepala BI Perwakilan Gorontalo, Kepala BPS, Ketua Satgas Pangan, Perwakilan Forkopimda Gorontalo dan Bone Bolango. Ya, jadi saya sudah mulai dari kemarin itu menghimbau pada masyarakat kalau belanja itu alangkah baiknya bawa tas sendiri ya, body bag sendiri atau keranjang ya. Zaman dulu itu kan nenek kita kalau ke pasar kan bawa keranjang sendiri dari rumah. Nah itu lebih aman, lebih higienis, dan saya rasa keselamatan barang itu lebih terjamin. Nah, yang kedua, kita menjaga lingkungan kita karena kita tahu bahwa Indonesia dan Gorontalo ini lingkungan kita tidak baik-baik saja. Jadi kurangin sampah plastik. Jadi mereka saya harapkan membawa tas kresek masing-masing dan meminimalkan penggunaan plastik. Gusnar Ismail menyampaikan pidato pertamanya sebagai Gubernur Gorontalo periode 2025 hingga 2030 pada rapat paripurna di DPRD Provinsi Gorontalo Senin 10 Maret 2025. Turut hadir Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibie. Gusnar Ismail menyampaikan pidato pertama sebagai Gubernur Gorontalo periode 2025-2030 pada rapat paripurna di DPRD Provinsi Gorontalo Senin 10 Maret 2025. Turut hadir Wakil Gubernur Ida Syahidah Rusli Habibie. Lebih lanjut, dalam pidatonya Gusnar menyampaikan gagasan pembangunan Provinsi Gorontalo 5 tahun ke depan. Gagasan itu dirumuskan dalam visi, yaitu mewujudkan Gorontalo maju dan sejahtera. Guna mewujudkan visi tersebut, pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan 5 program unggulan, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, agromaritim, UMKM, pariwisata, dan infrastruktur. Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemerintah daerah itu adalah kepala daerah dan DPRD. Jadi harus bekerja sama, sinkron, dan terkoordinasi. Oleh sebab itu kami menyusun
visi sebagaimana saya sampaikan tadi yang ditindaklanjuti dengan 5 program unggulan. Yang pertama adalah peningkatan SDM, sumber daya manusia, kemudian kedua agromaritim, ketiga UMKM, keempat pariwisata, dan kelima infrastruktur. Yang diharapkan dengan program ini kesejahteraan masyarakat Gorontalo akan semakin meningkat. Kita memiliki pendapatan juga yang semakin baik. Ya. Sementara itu, Wagub Ida Syahidah Rusli Habibi menambahkan perlunya dukungan DPRD dalam mewujudkan program yang digagas oleh Pemprov Gorontalo. Menurutnya, membangun Gorontalo membutuhkan kebersamaan, sinergitas, dan kerjasama antara pihak legislatif dan eksekutif, forum koordinasi pimpinan daerah, serta dukungan oleh seluruh elemen masyarakat. Ini tentunya diperlukan persatuan dan kebersamaan, sama-sama membangun untuk Gorontalo, tentunya persatuan dan persamaan ini dari semua pihak agar kinerja-kinerja kami ini bisa terrealisasi dengan baik, tentunya didukung oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-15 turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Hadir pula pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo serta undangan lainnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo, juga Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Gorontalo dalam menggelar Bazar Ramadan. Berbagai produk mulai dari kuliner, kerajinan hingga fashion kebutuhan untuk Ramadan tersaji di Galeri UMKM Olaku yang berlokasi di Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Gorontalo menggelar Bazar Ramadan. Berbagai produk dari kuliner, kerajinan, hingga fashion untuk kebutuhan Ramadan itu tersaji di Galeri UMKM Olaku di Jalan Nani Wartabone atau X Jalan Panjaitan, Kota Gorontalo, Senin 10 Maret 2025. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo Bambang Setia Permana saat pembukaan bazar menyampaikan, sebagai orang baru di Bank Indonesia Gorontalo, ia menilai bazar Ramadan di sini cukup banyak peminatnya. Ia mencontohkan beberapa kali melihat banyaknya penjual takjil di berbagai outlet, tetapi dibarengi dengan banyaknya pembeli. Olehnya Bazar Ramadan kali ini kembali dilaksanakan dengan menghadirkan 350 produk dari 125 UMKM yang menjadi binaan Bank Indonesia. Lebih lanjut, Bambang menjabarkan sebagai bentuk peningkatan kualitas masyarakat dalam bazar ini, Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai KRIS dan National Halal Food Fair. Halal Food Fair sendiri merupakan kegiatan rutin di bulan Ramadan sebagai wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor ekosistem produk halal, ekonomi, dan keuangan syariah di daerah. Kita tahu Bapak Ibu semua dengan memberdayakan para pelaku UMKM, IKM Gorontalo secara langsung memberdayakan peran masyarakat untuk turut memberikan andil dan meningkatkan perannya dalam meningkatkan ekonomi daerah pada umumnya. Dan tentunya kayaknya sih pada sore hari ini para pelaku UMKM dari awal Ramadan insya Allah sampai akhir Ramadan tidak terpengaruh dengan efisiensi anggaran, di mana ini banyak pemotongan-pemotongan. Insya Allah UMKM tetap dengan karya-karyanya, tetap dengan semangatnya bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan dan gerak para gender, para pelaku ekonomi perempuan yang menjadi garda terdepan pembangunan Provinsi Gorontalo. Pembukaan Bazar Ramadan yang akan berlangsung hingga tanggal 25 Maret 2025 ini dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibi. Hadir pula Direktur Eksekutif KDEKS Provinsi Gorontalo, Ketua MUI Provinsi Gorontalo,
Wakil Rektor 3 IAIN Sultan Amai Gorontalo, serta tamu undangan lainnya dan pelaku UMKM. Pemerintah pusat meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat sebagai kado ulang tahun beberapa waktu lalu. Memanfaatkan program Quick Win milik Presiden Prabowo Subianto itu, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibie yang lahir tepat pada tanggal 11 Maret 1964 melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Tamalate, Kota Gorontalo. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Pemerintah pusat meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat sebagai kado ulang tahun beberapa waktu lalu. Memanfaatkan program Quick Win milik Presiden Prabowo Subianto itu, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibie yang lahir pada 11 Maret 1964 melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Tamalate, Kota Gorontalo, Selasa 11 Maret 2025. Program cek kesehatan gratis sendiri adalah kado ulang tahun negara untuk seluruh penduduk. Program ini serentak berlaku di seluruh Indonesia serta mengikuti siklus hidup mulai bayi baru lahir, balita dan anak usia prasekolah atau 1-6 tahun, usia sekolah dan remaja atau 7-17 tahun, dewasa atau usia 18 hingga 59 tahun, dan lansia atau lebih dari 60 tahun. Di kesempatan itu juga Wagub memuji pelayanan dan kebersihan Puskesmas Tamalate. Menurutnya Puskesmas ini berhasil memberikan kesan bersih dan tertata. Banyak pohon-pohon hijau yang tumbuh di belakang gedung serta ada tanaman obat keluarga. Ia berharap ini menjadi contoh bagi puskesmas lainnya. Diketahui untuk layanan cek kesehatan gratis bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile, mendaftar melalui chatbot WhatsApp Kementerian Kesehatan, atau langsung datang ke puskesmas pada hari ulang tahun. Presiden Prabowo yang telah membuat program kesehatan gratis untuk rakyat Indonesia. Sekarang saya ada di Gorontalo. Jadi untuk masyarakat Gorontalo yang kebetulan yang ulang tahun bisa melaksanakan pemeriksaan gratis di puskesmasnya masing-masing. Misalnya tinggalnya di Modo yaitu Puskesmas Tamalate. Jadi puskesmas di mana kalian tinggal. Hari ini saya pemeriksaan gratis di usia lansia ya, di usia lansia. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ditanya dan alhamdulillah saya bisa jawab. Kemudian ada pemeriksaan di tes kesehatan jiwa juga. Kemudian pemeriksaan yang lainnya saya diperiksa mata saya masih bagus, alhamdulillah.